luar negeri, ya. Lalu siapa yang menjadi sasaran? Teman-teman apologet Indonesia yang memiliki motivasi murni dalam penginjilan. Di mana letak tanggung jawab mereka yang di luar negeri enak-enakan, hidupnya mau kalian support, hidupnya mau kalian biayai, dia cuma cuap-cuap di depan kamera, ngata-ngatain orang, bikin orang Islam di Indonesia ngamuk, marah besar, bahkan ada yang sampai injak-injak Al-Quran di sosial media. Lalu mereka-mereka yang sakit hati sedih di Indonesia ini balasnya kemana? Pelariannya kemana? Ya orang-orang seperti saya yang ada di lapangan. Nah, itu juga salah satu yang teman-teman Kristen di luar negeri sana, ayo dong. Kalau kamu merasa yakin kamu diutus Tuhan, ada di Amerika, ada di Nederland, ada di mana-mana, penginjilanmu itu di sana, ladangmu itu di sana. Ngapain ke ngemis-ngemis di Indonesia? Ngapain saya tanya? Ngapain? Ya saya jujur kalau saya sampai dikirim Tuhan ke Kuala Lumpur sajalah, ke Singapura sajalah. Ya saya akan penginjilan di Singapura. Kenapa pula saya harus manas-manasin orang-orang di Indonesia melalui sosial media? Lalu mereka kalang kabut gak karu-karuan. Lalu orang-orang di Indonesia yang berbentur-benturan, ya kan? Yang mereka di sana ngapain? Duduk kipas-kipas depan kamera terima duit gitu. Ayo dong. Ya, jadi ingat Rasul Paulus ketika dikirim kemana? Tesalonika, dia menginjili di Tesalonika. Ketika dia dikirim ke Filipi, dia menginjili di Filipi. Kirim ke Roma, dia menginjili di Roma. Semua salib itu Paulus pikul. Ketika dia di dalam penjara, dia terima di penjara. Dia tulis surat dari dalam penjara. Lalu sekarang kamu enak-enakan, oh tinggal di luar negeri, mukamu saja kamu tutup-tutupi. Muka saya tidak pernah saya tutup-tutupi, identitas saya tidak pernah saya tutup-tutupi. Saya mau pikul salib saya dalam memberitakan Injil. Bukan mau enak-enakan memberitakan Injil tapi tidak mau pikul salib. Gimana sih? Saya tanya teman-teman ya, kebenaran apa yang didapat dari seorang pendusta? Mukanya didustai, suaranya didustai, akunnya didustai, tinggal di luar negeri, cari makan di Indonesia. Ya, jadi teman-teman sekarang jangan mau cuma nonton entertain, jangan mau cuma nonton hiburan, ya ngata-ngatain teman-teman Islam, nyerang-nyerang orang Islam di sosial media. Dia tinggal di luar negeri enak-enakan. Kamu tahu nggak? Dia kerjanya ngapain? Buka mata, buka sosial media, tutup mata, tutup sosial media. Selebihnya apa? Kita nggak tahu dia di sana. Bisa jadi dia jangkis, bisa jadi dia di sana cuman apa yang nggak benar kita nggak tahu. Luar negeri. Makanya jujur, apologet Kristen yang memang sudah berani mengambil keputusan tinggal di luar negeri, apakah di Amerika, apakah di Nederland, di Belanda sana nggak ada jiwa yang bisa kamu injili? Hah? Ayo dong, ya. Ayo dong, kita itu fair kalau mau memberitakan Injil, ya. Fair. Saya bilang saya hari ini ada di Pulau Bintan, saya bilang saya hari ini ada di Malang, saya bilang hari ini saya ada di Palangkaraya, saya bilang hari ini saya ada di Pontianak. Itu saya real ada di Pontianak. Itu saya real ada di Pulau Bintan, itu saya real ada di Malang. Tidak perlu saya menipu orang, tidak perlu saya membohongi orang. Ya, kebenaran apa didapat dari seorang apologet Kristen yang kerjanya cuma berdusta, membohong, wajah ditutupi, nama dan suara diganti-ganti, ya. Tidak ada penginjilan di dalam Alkitab yang biblika, tidak seperti itu. Barang siapa tidak memikul salib, dia tidak layak mengikut aku. Ya, itu jelas Kristus sendiri yang jawab. Nah, teman-teman, ini ada akun saya yang ke-9, mohon di support ya, mohon di follow, mohon dibantu karena akun saya yang 7 itu sudah permanen. Akun saya yang besar-besar 2 udah permanen, tinggal 2 ini ya, 8 dan 9. Silakan teman-teman di follow karena memang penginjilan tidak akan bisa berhenti hanya karena blokir permanen. Iyalah, kamu pikir, coba listrik saya teman-teman butuh, pos kontrakan saya butuh teman-teman, ini fasilitas saya butuh teman-teman, semuanya saya butuh teman-teman. Nah, kamu ngapain ke luar negeri, ngapain jadi pengecut? Hanya karena kamu membongkar kitab orang, hanya karena kamu menyerang orang, lalu kamu pikir kamu menang dalam penginjilan. Saya tanya kamu, berapa banyak jiwa yang sudah kamu bawa bagi Kristus dengan cara seperti itu? Jawab saya. Sudah berapa banyak jiwa yang di Indonesia ini yang kamu menangkan, yang diarahkan ke gereja, dibimbing oleh gereja jadi jemaat, kemudian katekisasi dan dibaptis. Ngomong datanya, kasih lihat, kasih tahu. Jadi jangan cuma cuap-cuap, listrik saya ini, saya itu. Teman-teman boleh berkunjung ke tengah kota Pontianak ya, di dekat Pontianak Convention Center saya sedang membangun rumah singgah. Saya butuh dana, jelas. Saya ngemis enggak. Tapi teman-teman yang tergerak silahkan.
Yang tidak problem. Tapi saya tidak pernah merinci kolor saya, BH saya, tidak perlu, ngapain? Terus terang ya, benci. Sekarang saya mulai benci kepada apologet yang ngaku tinggal di luar negeri tapi tidak mau melakukan penginjilan di luar negeri. Apakah di luar negeri tidak ada ranahnya? Lalu apakah kamu pikir di Indonesia ini tidak ada pendeta, tidak ada penginjil, tidak ada apologet, tidak ada misionaris, sampai harus kamu turun tangan ke Indonesia mengeruk duit-duit di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Lina Wijaya ini, apologet Kristen ini. Agatha ini tinggalnya di luar negeri, sementara dia itu menghujat, menghina agama Islam. Tapi yang terima efek sampingnya seperti Lina Wijaya ini. Jadi buat teman-teman sekalian, benar apa yang dikatakan oleh si Lina Wijaya bahwa si Agatha ini adalah pengemis. Kenapa? Karena dia itu mengharapkan koin dari TikTok dengan cara menghujat agama Islam. Jadi siapa saja yang menghujat agama Islam pasti akan terkenal. Karena di sini 89% itu Muslim. Sementara agama yang lainnya hanya beberapa persen. Kemudian si Lina Wijaya juga mengatakan mungkin kerjaan samping si Agatha ini dengan kerjaan yang nggak jelas. Kenapa harus mendukung dia? Sementara dia itu menghujat agama Islam. Jadi kepada teman-teman di sini silahkan dibagikan videonya agar si Agatha ini mendengar apa yang disampaikan oleh Lina Wijaya ini. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.